Yang kami hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta, Bapak Wakil Ketua 2, 3, 4, seluruh Ketua Program Studi yang ada di lingkungan STT Warga Surakarta yang kami hormati, saudara-saudara mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan kegiatan PKKMB untuk tahun akademik 2020-2021. Walaupun dalam kondisi yang sampai saat ini kita dituntut untuk selalu beraktivitas, walaupun dalam kondisi masa pandemi seperti ini, tapi kita harus selalu semangat dan produktif untuk beraktivitas sesuai dengan bidang kita masing-masing. Saudara-saudara mahasiswa baru yang saya banggakan, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh orang tua yang sudah mengamanahkan kepada Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta, putra-putri, Bapak Ibu, diamanahkan kepada kami untuk bisa mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Mudah-mudahan kami selaku penyelenggara kegiatan pendidikan bisa menghantarkan putra-putri, Bapak Ibu sesuai dengan harapan kita bersama. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, hari ini saya sesuai dengan tema yang sudah ditentukan, saya selaku penanggung jawab akademik, perkenalkan saya selaku Wakil Ketua 1 yang membidangi bidang akademik, akan menyampaikan paparan singkat tentang sistem akademik yang ada di Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Kita ketahui bahwa kehidupan kampus sudah barang tentu diberikan amanah untuk menyiapkan seluruh mahasiswa untuk menggali keilmuan baik teori maupun praktek yang nanti selanjutnya bisa memberikan bekal awal untuk berkiprah di masyarakat, khususnya di industri ataupun di bidang yang lainnya. Kita ketahui bahwa Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta ini membidangi atau ada 4 prodi. Yang pertama S1 Teknik Mesin, kemudian yang selanjutnya ada 3 prodi D3 Teknik Mesin, Teknik Elektronika, dan Kimia Tekstil. Prodi tersebut mengembangkan keilmuannya sesuai dengan prodi tersebut, dan tadi secara detailnya bahwa nanti di masing-masing prodi tadi akan menyelenggarakan kegiatan akademik. Dalam kesempatan ini saya mungkin akan menyampaikan secara umum tentang bagaimana proses kegiatan akademik tersebut, dan saya harapkan seluruh mahasiswa, bagi saudara-saudara mahasiswa atau calon mahasiswa STT Warga Surakarta yang pada hari ini mengikuti kegiatan PKKMB, saya coba akan sampaikan secara singkat proses akademik di Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Sistem akademik di STT Warga Surakarta secara singkat bisa disampaikan. Yang pertama adalah proses perkuliahan. Kemudian ada kurikulum dan sebaran mata kuliah, kemudian sistem penilaian, ada kegiatan PKL, tugas akhir, skripsi, KKN, dan wisuda. Di dalam perkuliahan juga di situ ada penjelasan tentang pelaksanaan sistem kredit semester, kemudian indeks prestasi mahasiswa. Jadi proses akademik di STT Warga Surakarta ini untuk tataran praktisnya bisa disampaikan seperti yang ditayangkan di slide ini.
Untuk diketahui bagi adik-adik mahasiswa bahwa perkuliahan itu setiap tahun ajaran atau tahun akademik itu dibagi ke dalam 2 semester. Yang pertama adalah semester gasal dan selanjutnya semester genap yang akan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang sudah ditetapkan di institusi ini. Kemudian bentuk perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, presentasi, demonstrasi atau peragaan alat, kemudian praktikum, praktek kerja lapangan, dan kunjungan industri. Pada awal semester, mahasiswa diwajibkan mendaftarkan diri atau dikenal dengan registrasi sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya. Jadi seluruh mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan diwajibkan untuk melakukan registrasi sebagai syarat untuk dapat mengikuti kegiatan. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan rencana studi secara tertib dan teratur atas dasar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa diisikan dalam kartu rencana studi di sistem informasi akademik. Untuk diketahui bahwa proses pelaksanaan akademik di STT Warga ini sudah didukung dengan kegiatan atau dengan pelaksanaan sistem informasi. Jadi nanti seluruh mata kuliah yang akan diambil itu diisikan di dalam kartu rencana studi yang disiapkan di sistem informasi akademik yang ada di STT Warga ini. Mahasiswa diperbolehkan atau boleh atau akan bisa melakukan ujian akhir semester jika sekurang-kurangnya telah memenuhi kegiatan akademik terjadwal sebesar 80%. Jadi bagi adik-adik pada saat nanti sudah aktif perkuliahan, mohon itu diperhatikan tatkala kegiatan atau dari kegiatan terjadwal adik-adik kurang dari 80%, dengan sendirinya tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester. Jadi mohon itu dipahami, disiapkan sehingga nanti saya harapkan seluruh mahasiswa aktif itu tidak terkendala jika sebelumnya sudah paham tentang aturan ini. Kemudian di dalam pelaksanaan perkuliahan juga kita kenal dengan istilahnya SKS. Jadi dalam kegiatan akademik ini ada istilah sistem kredit semester. Jadi sistem kredit semester ini adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, dosen dalam proses penyelenggaraan kegiatan akademiknya dinyatakan dalam SKS, sistem kredit semester. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi itu untuk diketahui oleh adik-adik. Jadi kita ada kegiatan perkuliahan dan nanti ada kegiatan evaluasi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan nanti total kegiatannya adalah diselenggarakan sesuai kalender akademik adalah 16 minggu. Kemudian satuan kredit semester itu merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler sesuai di suatu prodi. Kemudian masih tentang penjelasan sistem kredit semester, SKS yang selanjutnya disingkat satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat dengan SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu seperti yang dijelaskan di penjelasan tadi. Nah, nanti ini dipahami kegiatan tatap muka 50 menit per minggu. Kemudian ada kegiatan tambahan lainnya berupa kegiatan penugasan terstruktur untuk setiap SKS tadi. Jadi selain ada tatap muka ada kegiatan terstruktur 60 menit.
kemudian ada kegiatan mandiri. Jadi selain tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, kemudian ada kegiatan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen, juga ada kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk memperkaya materi yang sudah diberikan oleh dosen. Untuk pelaksanaan sistem kredit semester untuk praktek dan praktikum itu nanti akan disetarakan atau minimal harus dilakukan sejumlah atau sebesar 170 menit per minggu per semester. Dan nanti dan tidak hanya untuk kegiatan praktek, juga termasuk di dalamnya adalah di kegiatan praktek lapangan. Kemudian untuk mengukur keberhasilan kegiatan proses perkuliahan, nanti mungkin agak sedikit berbeda dengan dulu adik-adik pada saat di SMU atau SMK. Nah, nanti mungkin ada istilah baru, indeks prestasi. Nah, nanti ini untuk mengukur keberhasilan adik-adik mahasiswa setiap semesternya. Jadi kalau secara definisi, indeks prestasi disingkat dengan IP adalah kemampuan individu mahasiswa yang diukur dengan mengalihkan masing-masing angka kredit dengan nilai yang diperoleh untuk mata kuliah, kemudian dibagi dengan jumlah angka kreditnya. Jadi seperti dilihat di slide ini. Kemudian nanti indeks prestasi tadi tiap semester itu akan diukur. Nah, kemudian nanti secara kumulatif yang dikenal dengan IPK secara keseluruhan nanti akan adik-adik ketahui pada akhir perkuliahan di semester selanjutnya nanti akan diketahui jumlah IPK. Jadi tidak hanya indeks prestasi per semester, nah yang nanti diukur per semester, tapi nanti kumulatif dari semester yang diperoleh sampai akhir perkuliahan. Kemudian yang harus diketahui juga bagi adik-adik bahwa selama mengikuti pendidikan di STT Warga ini, nanti adik-adik akan mengikuti sajian mata kuliah baik teori maupun praktek. Dan itu merupakan bagian dari pelaksanaan kurikulum. Jadi kalau secara definisinya mungkin penjelasannya banyak, tapi bisa disingkat atau bisa saya sampaikan di sini bahwa kurikulum adalah seperangkat dokumen acuan penyelenggaraan kegiatan perkuliahan di program studi untuk mencapai standar kompetensi lulusan sesuai dengan profil lulusan yang ada di prodi masing-masing. Dan nanti secara teknis pelaksanaan kurikulum tadi adalah berupa sebaran mata kuliah yang akan disajikan tiap semester. Jadi nanti adik-adik akan mendapatkan sajian mata kuliah tiap semester yang akan adik-adik ikuti untuk diselesaikan. Dan nanti penjelasan tentang mata kuliah yang harus diambil itu nanti akan dijelaskan di masing-masing prodi. Kemudian sistem penilaian. Jadi sudah barang tentu seluruh aktivitas yang akan kita laksanakan itu harus diukur tingkat keberhasilannya. Jadi nanti secara umum nanti unsur-unsur yang dinilai itu meliputi selain ujian juga adalah kehadiran. Jadi kalau nanti dilihat di pedoman akademik lebih detailnya, nanti yang akan dinilai pada saat mengikuti perkuliahan untuk ukuran keberhasilannya, yang pertama yang dievaluasi dinilai adalah kehadiran. Jadi untuk menggambarkan atau istilahnya ketertiban, kedisiplinan mahasiswa bisa diukur dari tingkat kehadirannya. Kemudian tugas yang diberikan oleh masing-masing dosen pengampu. Jadi jangan lupa tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengampu untuk bisa dilaksanakan, dikerjakan sesuai dengan penjelasan atau instruksi yang diberikan oleh dosen pengampu. Kemudian selain tadi kehadiran dan tugas, ada ujian tengah semester. Evaluasi ini akan dilakukan di tengah semester. Biasanya di kalender akademik itu akan dilakukan di minggu ke-8 dan minggu ke-9.
Kemudian ujian akhir semester yang terakhir, penilaian ujian akhir semester, dan nanti akan dilakukan minimal mahasiswa sudah mengikuti jumlah tatap muka 15 tatap muka, termasuk di dalamnya ujian tengah semester. Jadi itu nanti setelah memenuhi jumlah tatap muka yang sudah ditentukan, nanti akan dilakukan ujian akhir semester. Kemudian di dalam pelaksanaan kurikulum, salah satu mata kuliah yang tersaji ini untuk program Diploma 3, Teknik Mesin, Teknik Elektronika, dan Kimia Tekstil. Ada satu mata kuliah yang nanti ini pelaksanaannya di luar kampus. Jadi ini sebuah mata kuliah terjadwal yang ada di kurikulum di seluruh program studi yang ada di Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta, yang waktu pelaksanaannya akan dilaksanakan secara terjadwal di semester 6 untuk program Diploma 3 dan di semester 8 untuk program sarjana. Persyaratan untuk dapat melaksanakan praktek kerja lapangan minimal telah menyelesaikan 90 SKS untuk program Diploma 3 dan 120 SKS untuk program sarjana. Ketentuan lebih detail tentang pelaksanaan dan termasuk juga penulisan laporan praktek kerja lapangan akan diatur dalam buku pedoman PKL secara tersendiri. Jadi itu adik-adik sudah sedikit punya gambaran nanti selain tadi mengikuti perkuliahan teori maupun praktek. Jadi ada tadi kegiatan di luar kampus untuk memperkuat kompetensi dari seluruh mahasiswa yang nanti akan dilaksanakan di luar kampus, yaitu PKL. Kemudian ada namanya tugas akhir, dan ini biasanya wujud dari kemampuan mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Jadi kalau adik-adik nanti yang di Diploma 3 setelah akhir proses kegiatan pembelajaran, nanti di akhir semester tadi ada mata kuliah tugas akhir, di mana ini merupakan kemampuan adik-adik yang dituangkan dalam bentuk karya tulis. Jadi kalau di sini saya sampaikan bahwa tugas akhir adalah karya ilmiah setiap mahasiswa STT Warga Surakarta di jenjang 3, di Diploma 3 dengan bobot 4 SKS. Kemudian ini syaratnya adalah dapat diujikan setelah mahasiswa lulus seluruh mata kuliah dan memenuhi kriteria kelulusan. Jadi bagi adik-adik yang mengambil tugas akhir tadi jangan lupa seluruh mata kuliahnya harus selesai dulu sebelum dapat tugas akhir tadi bisa diujikan. Nah, kemudian untuk pelaksanaan tugas akhir ini mahasiswa diberikan dosen pendamping atau dosen pembimbing sesuai dengan tema atau judul tugas akhir tersebut. Sehingga dengan bimbingan tadi diharapkan proses pelaksanaan tugas akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, untuk karya mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah yang juga termasuk di kurikulum di masing program studi, terkhusus untuk skripsi ini di jenjang S1. Jadi skripsi ini adalah karya ilmiah setiap mahasiswa di STT Warga Surakarta untuk jenjang sarjana dengan bobot 5 SKS yang dapat diujikan sama setelah lulus seluruh mata kuliah dan memenuhi kriteria kelulusan. Jadi tadi saya tekankan bahwa ada tugas akhir dan skripsi. Tugas akhir tadi untuk di D3, kemudian skripsi di S1. Sama itu bisa diujikan jika seluruh mahasiswa telah lulus seluruh mata kuliah dan kriteria kelulusan yang sudah ditentukan sesuai dengan pedoman yang ada.
Kemudian kegiatan akademis yang lainnya, terkhusus ini di mahasiswa program sarjana, ada bentuk kegiatan kuliah yang diselenggarakan di luar kampus, di masyarakat, yang dilaksanakan secara terstruktur dan terencana dalam bentuk kegiatan program yang dibutuhkan masyarakat untuk tujuan pemberdayaan potensi yang ada di masyarakat. Dan nanti ketentuan lebih detail tentang pelaksanaan KKN ini akan diatur dalam buku pedoman tersendiri tentang pelaksanaan kegiatan KKN ini. Kemudian yang terakhir adalah seluruh proses kegiatan akademik ini akan ditandai dengan prosesi wisuda. Jadi hari ini merupakan awal kegiatan akademik dengan diselenggarakannya PKKMP. Dan nanti di akhir kegiatan akademik ini adalah wisuda. Jadi wisuda ini disesuaikan dengan kalender akademik akan dilaksanakan untuk di STT ini dilakukan atau dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Waktu pelaksanaannya dijadwalkan di bulan September sampai November. Dan setiap mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus wajib mengikuti wisuda untuk dapat mengambil ijazahnya sebagai bukti telah mengikuti proses kegiatan akademik di Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, itu secara singkat dari proses kegiatan akademik yang harus saudara lalui selama mengikuti kegiatan akademik di STT Warga Surakarta. Selanjutnya lebih detailnya tentang bagaimana mata kuliah, kemudian nanti laboratorium, dan seterusnya nanti akan dijelaskan di sesi tersendiri di prodi masing-masing. Kemudian pesan saya dari apa yang tadi sudah saya sampaikan secara singkat tentang proses kegiatan akademik di STT Warga, bahwa tadi di awal saya sampaikan walaupun di masa pandemi ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak produktif sesuai dengan tugas kita masing-masing. Jadi walaupun dalam masa pandemi ini saya mengajak kepada seluruh mahasiswa untuk tetap produktif, untuk belajar, mengembangkan keilmuan, sehingga mudah-mudahan masa pandemi ini akan segera berakhir. Nanti kita bisa melakukan aktivitas akademik ini sesuai atau berjalan seperti biasa. Untuk disampaikan juga, untuk diketahui oleh adik-adik mahasiswa, bahwa untuk kegiatan teori, mungkin mengingat masih kondisinya seperti ini, nanti akan masih dilakukan secara online. Tapi saya harapkan walaupun nanti masih dilaksanakan secara online, tidak mengurangi bobot penyelenggaraan perkuliahan. Kemudian nanti untuk pelaksanaan praktek akan dikaji lebih lanjut kalau nanti memungkinkan dan kondisinya sudah memungkinkan kita melaksanakan aktivitas di lab, maka nanti akan diberikan pemberitahuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kegiatan perkuliahan praktikum. Demikian adik-adik yang saya banggakan, paparan singkat dari pelaksanaan kegiatan akademik di Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini walaupun singkat memberikan gambaran kepada adik-adik bagaimana proses kegiatan akademik secara umum, khususnya perkuliahan di Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta, sehingga adik-adik dapat mempersiapkan diri dan bisa mengikuti kegiatan akademik ini dengan baik, dengan prestasi yang maksimum. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.